Maksud dan tujuan: 1. Memberikan kesempatan kepada para anggota DPRD daerah Bidan 1 untuk mengawal usulan musrembang desa, kelurahan, dan kecamatan dalam rangka renja SKPD dan sebagai referensi dalam forum pembahasan panitia anggaran. 2. Memberikan kesempatan kepada SKPD agar dalam penyusunan renja SKPD lebih fokus sesuai dengan kebutuhan desa, kelurahan, serta kecamatan, dan dalam rangka implementasi. Kami mengusulkan ini juga ada permasalahan oleh partai trotoar ibu kota kecamatan. Tentunya ibu kota kecamatan yang tertib, yang indah untuk tersedianya berjalan kaki di kecamatan Sekedar. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Perda dan Pak Sektor yang bertugas untuk mengkoordinasikan semua usulan-usulan disusun di dalam dokumen perencanaan. Kita simak bersama dari Bapak Camat pada Karanganyar dan mengomentasi sebagian sampai tambahan, tapi semua serius sembang sudah disusun dirangkum oleh Bapak. Oleh karenanya kita rapikan mulai sekarang supaya pembangunan di Karanganyar nanti itu bisa terus berkesinambungan dengan perencanaan yang baik. Yang saya hormati saudara-saudara para ketua BPD, ketua LKMD, ketua tim penggerak PKK, ketua Karang Taruna, serta para fasilitator pendamping desa di wilayah Dapil 2. Dasar pelaksanaan: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pokok acara berikutnya paparan hasil musrembang Bapak Sihun Esa. Optimisasi dan normalisasi saluran air badan jalan DP antara SMP 2, kantor DP 4K, Kecamatan Bejo, dan lingkungan Kecamatan Bejo untuk lokasi di Dusun Bayan, Bejo untuk peningkatan pelajaran. Yang kedua, di bidang ekonomi, di kami kesepakatan kami mengusulkan ini ada di sebelah bisa seperti kita mengetahui bahwa Argoso ini adalah suatu daerah pariwisata, pertumbuhan pariwisata harapannya akan seimbang. Siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar, Bapak-bapak anggota DPRD daerah pemilihan 2, ada 9 anggota DPRD, Pak Adiliana dari Partai Gerindra, Pak Mulyono, Bapak Camat, baik Tawangmangu, Karangpandan,
Argoyoso, Jenawi, Kerjo, Pak Muspika, Kecamatan Karangpandan, Argoyoso, dan beberapa kecamatan di wilayah 2 ini, khususnya Kecamatan Argoyoso, Pak Kepala Desa, Bapak Lurah, delegasi masing-masing kecamatan dan tokoh-tokoh masyarakat semuanya yang hadir pada pertemuan forum gabungan SKPD Musdalifah di daerah pemilihan atau wilayah Surabaya. Forum gabungan seperti pada siang hari ini sejatinya adalah mengembalikan kedaulatan proses pembangunan itu ada di tangan masyarakat. Oleh karenanya kita terus kembangkan filosofinya Raden Mas Said, pendiri Kabupaten Karanganyar, yang Tridharma itu pun menjadi filosofi bangsa dan negara. Rumongso handar beni, wajib melu handur kepi, murat sariro hangroso. Ini nanti yang jadi prioritas pembangunan di Kabupaten Karanganyar di 2014 berjalan. Saya laporkan sudah diterima DPR dengan baik, hasilnya pun BPK telah memberikan penilaian dengan opini wajar tanpa pengecualian. Penilaian tertinggi dari BPK sekarang juga sedang diteliti, diawasi oleh BPK yang 2015. Semoga masih bertahan dengan opini wajar tanpa pengecualian, karena sistem akuntansi keuangan kita sistem accrual, jadi sistem sing marake yang weteng gruwel-gruwel. Nah, gitu. Karena sistemnya dengan teknologi, jadi tidak bisa pendapatan yang terdata itu tidak sesuai dengan ketentuan. Semuanya sudah melalui sistem accrual yang pertama. Mudah-mudahan masih dapat bertahan di 2015 nanti. Saya kira itu. Terima kasih. Rahmatnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan yang terkait dengan tema hari ini, pengembangan nilai lokal, untuk penguatan gaya saya ini saya akan nitip untuk Pak Kapolres ini. Mohon nanti di sana ada suatu penyikapan yang jelas tentang kondisi di sekitar Jalan Tembus. Yang kedua, saat ini di Taman Marak banyak pengguna motor gede. Jadi mohon nanti ada satu stop yang tegas tentang penggunaan motor gede di Taman. Karena bukan tidak mungkin hari ini hampir setiap hari ada pengendara motor gede yang masuk di Taman yang ya seperti itulah, kayak jalan milik sini. Nah, kita sama keras. Tadi kami mengatakan betul-betul darurat sama keras. Untuk itulah terkait dengan ketahanan pangan. Artinya ini betul-betul daerahnya sudah tidak umat itu. Rumput saja tidak sudah tidak dimakan, tanaman serai dan sebagainya semuanya tidak kedumaan. Ini tinggal daya kejut supaya ketek takut urunan ketek di pantai itu rentolannya itu satwa yang dilindungi, kecuali dijigut kerangkeng di kaki kebun binatang kopi alon-alon. Lainnya kalau ketek itu yo angel, gampangnya kali tidak mau ya. Kalau ketek kan ada ya. Itu masalah ya. يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم سلطان اللهم صل على محمد يا الله yang maha pengasih tak pernah pilih kasih, yang maha pemurah, maha pemberi rezeki berlimpah. Pagi ini di dalam forum gabungan SKB di wilayah 3 ini kami berkumpul memohon ridho dan taufikmu
Saya berdoa dan berpikir memuji segala asma-Mu. Ya Allah, Ya Allah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ada 3 desa di wilayah Kecamatan Jumapolo ini sedang melaksanakan kegiatan pembangunan gedung balai desa, yaitu Desa Karangbangun, Desa Sadibiro, dan Desa Kiriwoto. Tahun kemarin memang mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Karanganyar, khususnya dari Desa Karangbangun dan Desa Kiriwoto. Kami di wilayah Kecamatan Jatipuro merupakan tempat yang sangat strategis, merupakan sebuah mas yang ada di wilayah selatan, berbatasan dengan Wonogiri dan juga berbatasan dengan Sumatera. Dan selanjutnya Purgal Badan Usaha Desa yang menjadi warung dan itu banyak orang dilakukan perekonomian. Ada 2 paket RPBL-nya, ada 2 paket. Assalamualaikum asisten dan bermati Bapak dan Ibu staf ahli sebagian tinggal Kabupaten dan bermati Bapak Ibu Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor yang berlaku dan teman-teman yang kami sampaikan, anggota Forkominjam 4 yang bermati rekan-rekan teman-teman yang bermati para kepala desa mati Bapak Sekretaris Jenderal yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPRD yang bertiga, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SKPD serta bapak-bapak ibu semuanya saja yang berbahagia. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa mestinya yang mengadakan ataupun yang menyampaikan pemaparan ini beliau Bapak Camat, namun saat ini Bapak Camat kondisinya belum sehat pasca operasi beberapa hari yang lalu, sehingga beliau mohon pamit serta menugaskan kami untuk menyampaikan hasil survei yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Jumat Tono yang mestinya jumlahnya ada 8 yang hadir Pak Eko Stiono dari Partai Golkar dan pimpinan DPRD, Pak Leo Edi Kusumo dari Demokrat, kebetulan selalu mendapat keberuntungan karena orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang selalu progresif, berpikir maju, selalu melakukan perubahan untuk hari esok yang lebih baik. Nah, hidup ini hakikatnya adalah perubahan. Hidup ini sebaik mungkin kita manfaatkan agar punya nilai lebih, punya nilai tambah sesuai peran kita masing-masing. Utamanya bapak-bapak yang memberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan pemerintahan ini bisa berbuat yang terbaik agar bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya kami mengawali menyampaikan penghargaan dan terima kasih karena Jatipuro sudah lunas awal PBB tahun 2016. Sudah puluhan kali kami tepuk tangan atas prestasi itu. Yang terima kasih juga disusul kecamatan lain dan 4 kecamatan itu selalu primadona paling awal lunas PBB di Kabupaten Karanganyar. Terima kasih, sukses
menyampaikan bantuan penetapan anggaran ini untuk perubahan nanti mohon diprioritaskan. Jika kantor yang sudah diubah itu nanti bisa jadi dan bisa layak untuk melayani masyarakat. Kabupaten Karanganyar, yang saya hormati para ketua partai politik wilayah Kabupaten Karanganyar, yang saya hormati para kepala satuan perangkat daerah, kepala badan, kantor dinas dan inspektur Kabupaten Karanganyar. Nah, kita siapkan forum seperti ini, mari diskusi untuk memajukan daerah kita masing-masing. Maka visi kami kan bersama memajukan Karanganyar. Tidak ada kepentingan apapun, tidak untuk kepentingan kelompok partai tertentu. Karanganyar harus baik siapapun yang menghuni Karanganyar, menghormati Karanganyar, dan mari kita jadikan Karanganyar ini untuk kepentingan yang lebih baik lagi. Maka perlu kerjasama yang baik semua pihak, baik DPRD, baik pemerintah. Kita semua ini diberikan tugas masing-masing bersama bagaimana supaya lebih baik, lebih maju lagi. Salam sejahtera untuk kita semua.
Jadi, yaitu penanganan kawasan kumuh. Dikarenakan di Kecamatan Jaten daerah perkotaan itu perlu sampaikan masalah kumuh. Itu anggarannya kurang lebih 10 anggota Dewan, Pak Haji Sumanto, Sarjana Hukum, Ketua DPD di Aman di daerah pemilihan 5, usulan sampai bisa masuk semuanya karena ada ketua DPR Pak Suwarjo Manto dari PDI Perjuangan di belum pindah partai, alhamdulillah. Pak Suwarjo dari PKS, Pak Budianto dari Golkar, Demokrat, setujui sehingga di bulan Maret nanti akan direalisasi 60%. Belum untuk segera diselenggarakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, nggak ada tanggung jawab bersama, desa-desa, dana desa, alokasi dana desa, kemudian mana yang nanti menjadi tanggung jawab kabupaten, mana yang terlalu berat kita usulkan ke provinsi, kita usulkan ke pusat. Karena tahun 2016 ini kita juga cukup besar mendapatkan bantuan dari provinsi di atas ratusan miliar, dari pusat juga di atas 150-an miliar untuk kegiatan fisik. Oleh karena perencanaannya supaya dimatangkan sejak di awal perusunan kegiatan pembangunan di 2017 nanti. Bupati yang kami hormati, kesempatan ini kami akan melaporkan pelaksanaan Musrembang Kabupaten Karanganyar tahun 2016. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pembangunan Jawa Tengah tahun 2017 merupakan implementasi tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2013-2015. 5. Pemantapan infrastruktur dan perhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Marilah terlebih dahulu kita awali untuk bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia nikmatnya. Pada pagi siang hari ini kita masih sehat walafiat,
bersama-sama memberikan dampak positif bagi pencapaian target-target di tahun 2017 yang akan datang. Seperti yang digambarkan dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah, ada 4 hal penting yang harus terus kita cermati untuk mensinergikan antara nawacita Presiden, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Karanganyar. Yang paling strategis adalah memperkecil, menurunkan angka kemiskinan, mengejar pertumbuhan ekonomi, memperkecil inflasi, dan juga meningkatkan pendapatan per kapita kita dengan tetap memberikan prioritas penyerapan tenaga kerja, karena problem ke depan selalu angkatan kerja yang jumlahnya akan terus meningkat. Dan dari pelaksanaan tahun 2015 yang lalu, kita sudah melampaui target baik tingkat nasional maupun provinsi, baik pendapatan per kapita, inflasi, pertumbuhan ekonomi maupun angka kemiskinan yang akan turun, dan kita termasuk 15 kabupaten kota yang tidak mengalami ketertinggalan untuk mengurangi angka kemiskinan, dan kita akan coba terus menekan sekecil mungkin, syukur bisa di bawah 9 atau 8%. Saya kira akan mempercepat pendapatan per kapita dan memperkecil inflasi di Kabupaten Karanganyar. Sedangkan kegiatan yang monumental tahun 2017, dan alhamdulillah baik Musrenbang Des, Musrenbang Cam maupun forum gabungan telah tergambar secara jelas cerminan aspirasi kehendak masyarakat sebagaimana apa yang ingin kita rencanakan dari tahun ke tahun.